wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrawati Meu, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Tilongkabila, Kabupaten Bone Belango. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Sri Endah Wahyuningsi, yang sama-sama merupakan pengajar bahasa Inggris. Dan adapun untuk kegiatan supervisi akademik ini terbagi dalam 3 tahapan ya. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Dan untuk kegiatan siang ini, jadi kita akan melakukan tahapan pra-observasi. Dari kegiatan pra-observasi ini kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling bertukar pikiran terkait dengan pelaksanaan mengajar nanti di kelas pada saat observasi. Dan juga nanti harapannya pada saat pelaksanaan observasi di kelas, kegiatan mengajarnya berjalan lancar. Anak-anak insya Allah pengaturan kelas, kemudian kompetensi anak itu akan muncul sesuai dengan yang kita harapkan, dan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya, kita mulai untuk percakapan observasinya. Ya, Ibu Endah, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya siang ini, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini kan beberapa hari lalu kan saya sudah pernah menyampaikan bahwa saya ada tugas untuk melakukan coaching supervisi akademik ya. Tugas saya ada untuk modul 2-3. Jadi kami diminta untuk melakukan supervisi akademik. Jadi dari pra-observasi, kemudian observasi, sama pasca observasi. Untuk membuka percakapan, kalau boleh tahu apa harapan Ibu Endah dari pertemuan kita kali ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya berterima kasih, saya senang sekali sudah berdiskusi dengan Ibu Indra. Dari hasil diskusi kita yang sebelumnya, saya merasa senang. Jadi dari hasil diskusi kemarin itu, saya berharap itu bisa untuk menjadi masukan saya untuk membuat persiapan yang lebih matang untuk bagaimana merencanakan pembelajaran yang selanjutnya, sehingga diharapkan dari situ persiapan yang ada itu nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan sesuai dengan tujuan apa yang ingin saya capai. Kalau boleh saya tahu, untuk kegiatan pembelajaran besok yang akan Ibu laksanakan, materinya tentang apa dan tujuan pembelajarannya yang sudah didesain itu apa saja? Oke, terima kasih. Materi yang rencanakan saya berikan besok terkait tentang descriptive text. Untuk tujuan pembelajarannya itu saya hanya mengambil 2. Yang pertama mengidentifikasi dan memahami fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti menyusun, anak-anak saya minta menyusun teks deskriptif berdasarkan paragraf yang ada. 2 tujuan, saya ulang kembali. Yang pertama ada mengidentifikasi dan memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Kemudian yang kedua menyusun teks deskriptif. Nah, dari tujuan tadi kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Oke, terima kasih. Yang pertama yang sudah saya siapkan, jadi RPP berdiferensiasi dan KSE yang sudah saya susun berdasarkan hasil pendampingan Ibu Indra kemarin. Kemudian yang kedua ada LKPD yang nantinya akan saya bagi dalam kelompok.
kemudian ada video dan PPT, video pembelajaran, kemudian yang terakhir nanti ada assessment untuk penilaian proses anak-anak selama belajar. Tadi sudah disampaikan tentang tujuan. Jadi tujuan kalau saya boleh ulang, tujuannya mengidentifikasi dan memahami teks deskriptif. Jadi terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menyusun teks deskriptif. Nah, dari tujuan yang disampaikan tadi, kira-kira area yang ingin dikembangkan itu apa saja? Oke, terima kasih. Jadi untuk yang ingin saya kembangkan di sini berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ini, jadi yang pertama itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, mengembangkan literasi anak dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana anak supaya bisa berkembang kosakatanya, jadi menambah jumlah kosakata anak. Kemudian yang ketiga yang ingin saya ini karena saya bentuk kelompok begitu, jadi saya berharap adanya kerjasama, misalnya dalam mereka diskusi atau apa, jadi ada kerjasama dalam kelompok tersebut. Jadi meningkatkan literasi, kemudian meningkatkan kosakata anak ya terkait materi yang diajarkan. Paling tidak ada perkembangan kosakata anak, ada peningkatan. Dan yang terakhir karena tadi di desainnya kelompok, jadi akan bisa membangun kolaborasi dalam atau kerjasama di dalam kelompok tersebut. Ya, bagus sekali ya area pengembangan yang insya Allah akan dilakukan di kelas nanti. Yang selanjutnya, strategi apa yang nantinya akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran besok di kelas? Begini rencana strategi yang ingin saya terapkan. Jadi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, sebelumnya saya sudah melakukan pemetaan gaya belajar siswa. Jadi di situ ada yang menggunakan audio, kemudian ada yang visual dan ada juga yang kinestetik. Nah dari situ nanti untuk yang audio saya akan menayangkan video pembelajaran seperti itu yang tentang teks deskriptif. Kemudian untuk yang visual saya akan memberikan teks yang nantinya akan mereka kerjakan teks tersebut. Kemudian untuk yang kinestetik nanti akan disediakan jumble sentence. Jadi kalimat acak begitu nanti mereka akan menyusun menjadi sebuah paragraf yang padu yang sesuai gitu. Nah, kemudian untuk tugas mereka ada berupa yang teks tulis. Jadi ini mereka akan mengerjakan teks tulis. Ada juga nanti yang langsung perform di depan kelas begitu, speaking. Dan nanti pengucapannya akan saya lihat, perhatikan. Kemudian nanti ada juga boleh juga misalnya mereka ingin membuat dalam bentuk video yang mungkin mereka ingin berkreasi lebih dari apa yang sudah mereka kerjakan. Bagus sekali ya, jadi strateginya yang insya Allah akan dilakukan di kelas nanti. Kalau bisa saya ulang, jadi yang pertama jadi dari desain pembelajaran yang sudah diset, pembelajaran diferensiasi berdasarkan yang sudah dipetakan, gaya belajar ya, ada yang audio nanti diberikan video, teks deskriptif, kemudian yang visual itu akan ada teks ya, teks deskripsi yang mereka baca dan mereka selesaikan, ada tugasnya nanti. Kemudian yang kinestetik diberikan jumble sentence ya, ada kalimat acak yang akan disusun menjadi teks deskriptif yang padu. Kemudian juga dalam penugasannya itu dibedakan, kalau saya lihat sepertinya dibedakan sesuai minatnya anak ya. Ada yang ingin tulisan ya, kemudian ada yang ingin perform langsung di depan kelas, dan yang ingin berkreasi lebih itu bisa dengan video. Wow, masya Allah, bagus sekali. Dari strategi yang tadi sudah disampaikan Bu Endah,
mungkin ada tambahan apa yang nanti mungkin dilakukan untuk kelancaran kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Oke, begini, untuk strategi mungkin tidak begitu banyak yang ini, saya masih menerapkan yang tadi sudah saya jelaskan. Hanya ini apa ya, seperti kekhawatiran saya saja begitu, karena pelajaran bahasa Inggris itu untuk kelas 7 itu masih baru, apalagi di sekolah ini. Jadi mereka masih baru, jadi masih awal menerima pelajaran bahasa Inggris. Jadi masih banyak kosakata yang mereka masih belum bisa, maksudnya belum hanya sedikit kosakata yang mereka kuasai gitu. Jadi saya berharap dengan intinya saya berharap mereka lebih bisa lah menguasai itu kosakata. Jadi adanya kamus, bisa mungkin dengan tambahan kamus begitu, mereka belajar dari kamus, itu akan bisa untuk mereka menambah kosakata yang harus mereka kuasai. Ya, jadi kendalanya jadi kekhawatiran itu adalah kosakata anak yang sedikit ya, karena ini pembelajaran bahasa Inggris baru bagi kelas 7. Oke, dan tadi disampaikan bahwa Ibu Endah menggunakan kamus untuk mengantisipasi ya, mengantisipasi mereka menggunakan kamus. Memang diharapkan entah itu mungkin bisa kamus yang ada di sekolah, atau mungkin mereka ada ini sendiri, mungkin alphalink begitu, jadi yang digital begitu, mereka boleh bawa ke sekolah untuk waktu pelajaran bahasa Inggris begitu, untuk belajar kosakata. Oke, bagus sekali. Mungkin ada lagi yang kekhawatiran lain yang bisa dibilang saya, kira-kira nanti biasanya apa yang jadi kendala dalam pembelajaran selama ini selain keterbatasan kosakata anak? Untuk kendalanya masih berkaitan dengan itu, jadi masih berkaitan dengan kosakata, karena mereka membutuhkan waktu yang lebih untuk membuka kamus begitu. Jadi kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk belajar bahasa Inggris ini akan sedikit lebih lama begitu, karena jadi mereka membutuhkan waktu untuk mencari di kamus, jadi waktunya kemungkinan akan bertambah begitu, dari yang mungkin direncanakan awal gitu. Itu biasanya apa yang Ibu Endah lakukan untuk mengantisipasi tambahan waktu? Kalau untuk itu yang bisa dilakukan kemungkinan jadi tugasnya mungkin jangan terlalu banyak untuk siswa, karena kalau tugas terlalu banyak kemungkinan waktunya yang jelas tidak cukup. Jadi mungkin tugas yang sedikit tapi mereka bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Jadi bagus sekali ya Ibu. Jadi untuk bahasa Inggris, karena anak-anak tetap butuh kamus untuk memahami kata atau kalimat, tapi yang jadi permasalahannya adalah butuh tambahan waktu. Tapi Ibu mencoba mengantisipasinya dengan memberikan tugas yang tidak banyak, tapi memang lebih tapi tugas itu adalah benar-benar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Diharapkan bisa. Dan mereka diharapkan bisa diselesaikan dengan tepat. Ya. Ya, dari masalah yang disampaikan tadi ya tentang jadinya ada penambahan waktu ke pembelajaran karena anak-anak harus mencari arti kata di kamus. Jadi pembelajaran menjadi molor dari waktu yang sudah ditentukan. Itu kira-kira siapa yang menurut Ibu bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin bisa, jadi sebelumnya saya sudah ada komitmen dengan siswa, jadi misalnya saya sudah tentukan tugas untuk ini mungkin 15 menit begitu, kemudian nanti saya juga akan meminta siswa untuk
mengingatkan, misalnya sudah waktu 15 menit sudah habis waktunya, mereka bisa mengingatkan saya tentang waktu itu. Jadi supaya kedepannya tugas itu memang sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Jadi dalam hal ini yang akan membantu itu adalah siswa, karena ya bagus sekali ya solusi yang dilakukan dengan melibatkan siswa itu sendiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, kapan rencana ini akan dilaksanakan? Insya Allah besok, kebetulan saya ada jam di kelas 71, insya Allah besok rencananya akan dilaksanakan. Ya. Nah, jadi insya Allah secepatnya lebih baik ya, dan insya Allah berjalan lancar. Nah, komitmen Ibu dalam melaksanakan nanti rencana pembelajaran ke depannya ini seperti apa? Saya berharap saya bisa menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik sesuai rencana. Amin. Dan kedepannya juga akan berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi ini untuk selanjutnya. Amin, insya Allah ya. Bagus sekali komitmennya. Nah, dari pembicaraan kita tadi ya, jadi dari diskusi kita tadi, kira-kira Ibu bisa menyimpulkan yang jelas pembelajaran berdiferensiasi ini kan masih baru buat saya. Jadi sebenarnya banyak yang tidak jauh berbeda, tidak begitu jauh berbeda, hanya mungkin ada pekerjaan tambahan yang harus saya lakukan. Karena kalau dulu mungkin bisa satu ini untuk semua, sedangkan yang sekarang saya harus memetakan mungkin dari gaya belajar siswa, ada yang macam-macam audio, visual dan sebagainya itu. Dan tapi dari situ saya bisa belajar, kayaknya anak-anak mungkin lebih antusias karena ini sesuai dengan minat mereka. Jadi diharapkan hasilnya mudah-mudahan akan lebih baik dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. ya. Jadi benar sekali ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan anak yang beragam. Iya. Ya, jadi cuma memang dalam hal ini kita sebagai guru yang harus melakukan ada kegiatan tambahan. Jadi yang pertama mungkin kita petakan dulu anak-anak, kita coba gali potensi anak-anak, kemudian kita petakan berdasarkan tadi ya yang disampaikan, gaya belajar, minatnya, lingkungan belajar. Jadi setelah itu baru kita buatkan rencana pembelajaran yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan anak. Jadi insya Allah harapannya Ibu Endah bahwa pembelajaran ini akan menyenangkan bagi anak, akan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Insya Allah besok akan terlaksana. Insya Allah. Iya, itu kesimpulannya tadi sudah disampaikan dengan luar biasa. Nah, di terakhir pembicaraan kita, bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi kali ini dengan saya? Saya senang, jadi ini ilmu baru buat saya karena terus terang sebelumnya belum pernah mendapatkan materi ini, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang jelas berarti lebih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan karena tidak seperti yang lalu, jadi hanya satu RPP untuk semua. Kalau sekarang saya masih harus membuat berdasarkan ini, anak suka ini, berarti saya harus buat seperti ini, tugasnya lain. Jadi tidak satu untuk semua. Jadi yang jelas lebih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Tetapi saya berharap tadi, saya senangnya mudah-mudahan siswa bisa lebih antusias dalam belajar karena tugas maupun pembelajaran yang saya berikan itu sesuai dengan minat mereka. Insya Allah. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi akan bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan murid. Ya. Tapi memang kita guru yang butuh kerja ekstra dalam hal ini. Ya.
Terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi insya Allah kegiatan pembelajaran besok yang nantinya akan disupervisi ya, saya akan bersama Ibu dalam kelas akan berjalan lancar. Dan anak-anak juga akan menunjukkan kemampuan terbaiknya karena ini sudah berdasarkan hasil pemetaan dari keinginan mereka ya, belajar dan keinginan anak-anak. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? How are you today? Okay, good. I'm fine. Okay, today we will learn about descriptive text. Hari ini kita akan belajar descriptive text. Ada yang masih ingat descriptive text? Pekan lalu kita sudah membahas tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Teks yang menggambarkan apa? Binatang, orang, benda, oke? Secara detail. Oke. Oke. Today we will learn about descriptive text. Yang akan kita pelajari hari ini masih berkaitan dengan descriptive text. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini oke, identify social function, genetic structure, and language feature. Jadi kita akan belajar identifikasi tentang fungsi sosial, kemudian genetic structure-nya, struktur teksnya, dan language feature, unsur kebahasaan dari teks deskriptif itu sendiri. Kemudian nanti kalian akan diminta untuk menyusun teks deskriptif. Sebagian describe in detail so that reader can have a real description. Jadi dengan begitu pembaca itu tahu. Jadi misalnya kalian menggambarkan, oh misalnya hadir ini orangnya kecil, tingginya kayak ini, rambutnya hitam, mukanya mungkin lonjong apa, itu kalian tidak supaya oh berarti yang ini si A ini. Jadi karena kalian menggambarkan itu orang bisa tahu. Oke. Nah itu jadi misalnya kayak kemarin, rambutnya kemudian mukanya bulat misalnya, atau lonjong, atau ada yang bulat telur. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan wawancara untuk pasca observasi. Dan untuk kegiatan kali ini kegiatan kita itu didampingi langsung oleh Ibu PP, Ibu pengajar praktik saya, Ibu Ulianti Alhamad, yang nanti akan bertindak sebagai pengamat juga ya dalam kegiatan wawancara pasca observasi ini. Jadi kita langsung saja untuk kegiatan wawancara pasca observasinya. Ya, Assalamualaikum Ibu Enda. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, apakah Ibu Enda ada waktu siang ini untuk bisa berdiskusi dengan saya? Insya Allah ada. Oh, alhamdulillah. Ya,
tadi kan saya sudah membuka bahwa nanti kegiatan kita hari ini adalah wawancara pasca observasi kegiatan mengajar kemarin ya. Nah, kira-kira kalau bisa diceritakan nanti apa harapannya Ibu Endah dalam kegiatan diskusi kita siang ini? Untuk harapan pasca observasi kemarin, saya berharap nanti kedepannya bisa tetap melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan kemarin dengan KSE, jadi menggunakan pembelajaran baru, kurikulum baru ini dengan melakukan pemetaan gaya belajar atau apa dan sebagainya seperti itu, supaya anak-anak juga mereka bisa melaksanakan pembelajaran dengan sesuai dengan minat mereka. Seperti itu. Itu harapannya ya. Ya, dan untuk pertemuan kali ini harapannya mungkin bisa lebih diceritakan kembali untuk diskusi ini, harapannya apa yang ingin diharapkan oleh Ibu Endah sendiri dalam perbincangan kita kali ini setelah kemarin kegiatan mengajar. Saya berharap kedepannya saya masih bisa belajar lagi, mungkin bisa belajar pengalaman dari bisa belajar dari pengalaman dari belajar mungkin dari PMM gitu, atau mungkin dari belajar dengan teman-teman guru yang lain gitu, atau mungkin juga bisa dari buletin dan sebagainya seperti itu. Jadi bisa menambah pengalaman, buat pengalaman saya sendiri gitu. Oke, iya, jadi nanti harapannya bisa ada tambahan-tambahan informasi, tambahan ilmu dan pengetahuan terkait kemarin sudah diterapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Ya, kemarin waktu saat pra observasi kan itu sempat disampaikan oleh Bu Endah bahwa kendala yang biasanya terjadi di kelas itu adalah waktunya sering molor. Iya. Karena bahasa Inggris itu kan anak-anak ya untuk pelajaran baru bagi kelas 7, kemudian anak-anak juga butuh kamus, jadi mereka butuh tambahan waktu untuk mencari arti di kamus. Kemudian juga dari mereka sendiri kemampuannya kan ada kendala kurangnya kosakata. Nah, bagaimana kemarin di saat observasi? Kemarin ya masih seperti itu. Jadi intinya penggunaan kamus itu sangat dibutuhkan, tapi mereka juga tetap butuh waktu untuk mencari di kamus begitu. Mereka butuh waktu. Kemudian dalam ini intinya mereka tetap butuh waktu. Jadi waktunya sering molor begitu, tetap sama seperti yang diperkirakan sebelumnya. Dan penguasaan kosakata juga masih kurang. Jadi kendala itu masih terjadi lagi ya. Jadi strateginya kan kemarin sudah diusahakan ya. Kemarin ada penggunaan kamus, kemudian minta tolong siswa untuk saya mengingatkan waktu, misalnya sudah molor begitu. Kemudian karena ini berkaitan dengan waktu, jadi saya usahakan tugasnya juga tidak banyak begitu supaya waktunya cukup, tapi ternyata kadang masih melebihi juga. Iya. Kira-kira kedepannya karena ini selalu terjadi ya, anak-anak jadi masalah ininya anak-anak, ada strategi lain tidak supaya nanti waktu tetap berjalan sesuai dengan rencana, kemudian juga kemampuan kosakata anak bisa bertambah. Yang kemungkinan yang ingin saya ini diterapkan begitu, mengantisipasi yang seperti kemarin itu. Jadi mungkin bisa diterapkan kembali tugasnya, mungkin masih bisa dipersingkat misalnya, jadi dikurangi. Misalnya yang tadinya tugasnya mungkin saya mintakan 10 begitu, mungkin nanti bisa dikurangi lagi begitu, mungkin saya jadikan 5 atau berapa, yang penting ada tugas anak-anak memang yang mereka sudah kerjakan begitu. Kemudian
ini juga, jadi anak-anak mereka saya kasih waktu juga. Jadi misalnya waktunya saya beri waktu misalnya 15 menit. Nah, itu nanti ada yang misalnya saya minta siswa itu mengingatkan misalnya. Nah, itu supaya waktunya tidak mundur-mundur begitu. Kemudian penggunaan kamus tetap ada juga mungkin yang sebelum, jadi misalnya selain dengan kamus mereka juga mungkin bisa menggunakan HP Android mungkin. Jadi saya izinkan misalnya pas pembelajaran bahasa Inggris mereka saya minta bawa HP begitu, bawa Android ke sekolah. Nanti di situ mereka bisa lebih cepat menemukan kosakatanya. Iya. Jadi ada strategi baru lagi ya. Jadi untuk kamus, kalau pakai kamus manual itu masih Lebih mencari lebih lama. Tapi kalau kamus offline biasanya di HP itu langsung ketik katanya langsung muncul. Jadi itu insya Allah akan bisa lebih cepat. Iya. Oke, iya Mbak, alhamdulillah ini strateginya bagus kayak untuk strategi perbaikannya itu, masya Allah itu bagus sekali. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang kemarin direncanakan? Apakah itu tercapai atau kira-kira bagaimana yang terjadi saat pelaksanaan pembelajaran? Untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah bisa tercapai. Jadi kemarin saya ada jadi ada 2 kalau tidak salah kemarin saya ngasih. Jadi memang mengidentifikasi ini kata-katanya, kosakatanya, fungsi, kemudian ada unsur bahasaan, ya itu sudah. Kemudian anak-anak juga saya minta menyusun teks pendek begitu. Nah, itu juga sudah bisa terlaksana. Hanya memang mungkin kendala waktu, jadi teksnya pendeknya memang masih simpel sekali, tapi alhamdulillah palingnya mereka masih bisa baca. Alhamdulillah. Oke, ini dari kegiatan pembelajaran kemarin kan alhamdulillah sudah tercapai ya sesuai rencana, meskipun tadi mungkin harapannya bisa lebih luas penggambaran mereka dalam teks deskripsinya mereka, tapi karena keterbatasan waktunya lebih sederhana. Oke Mbak, kira-kira pada kegiatan pelaksanaan kemarin itu hal yang menjadi praktik baik yang Ibu Endah lakukan di kelas, dan kira-kira apa lagi yang ingin ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Kalau untuk praktik baik, saya rasa mungkin pemanfaatan kamus, kemudian kamus Android itu yang nanti. Sementara insya Allah sementara itu, kemudian karena mereka sudah dibagi per kelompok itu sesuai dengan kemarin pemetaan gaya belajar, kemudian kemampuan mereka itu ini, jadi ada yang kinestetik, ada yang ini dan sebagainya itu. Jadi itu insya Allah itu yang akan bisa menghasilkan mereka sesuai dengan apa yang mereka bisa, insya Allah itu. Apalagi yang saya harapkan yang ingin ditingkatkan. Jadi kalau bisa saya ulang kembali, yang jadi praktik baik itu setelah Ibu Endah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan pemetaan gaya belajar murid. Jadi akhirnya yang terjadi di kelas adalah minat belajar mereka lebih meningkat ya, karena mereka diberikan sesuai dengan apa yang mereka minati, mereka sukai ya. Jadi akhirnya pembelajarannya jadi lebih baik diharapkan seperti itu. Jadi mereka bisa lebih tertarik, lebih antusias begitu belajar bahasa Inggris. Ya. Kemudian hal yang ingin ditingkatkan lagi ke depannya kira-kira apa ya? Kedepannya saya berharap mereka bisa masing-masing, misalnya dalam kelompok, saya sudah kelompokkan begitu, dalam masing-masing kelompok saya berharap adanya kerjasama yang baik di antara mereka gitu. Jadi mereka bisa lebih baik lagi, bisa meningkat lagi apa yang mereka bisa meningkatkan lagi gitu. Jadi misalnya
kalau kayak kemampuan kosakata, jadi bisa menambah lagi apa yang mereka ini sebelumnya begitu, jadi bisa bertambah. Jadi Itu yang saya kemampuan harapkan. kosakata Iya, mungkin hari tiap ini kali pertemuan bisa ada bertambah. Masya Allah. Oke Mbak, untuk selanjutnya ada tidak gangguan yang terjadi baik dari murid atau mungkin hal yang tak terduga di kelas dan itu menjadi kendala, menjadi masalah di dalam kelas? Gangguan pasti ada. Bisa Biasanya dalam kelompok jadi hampir setiap kelompok itu ada siswa yang apa ya, kurang bekerja sama begitu, jadi mereka mungkin hanya tergantung kepada satu siswa atau dua siswa begitu, jadi masih ada yang seperti itu. Kemudian intinya itu kurang kerjasama. Jadi dalam satu kelompok itu mereka kurang kerjasama, jadi ada yang hanya menggantungkan kepada teman yang lain. Itu yang saya masih rasakan dalam kelompok. Gitu ya, dalam kelompok. Iya. Jadi yang terjadi adalah ini anak-anak belum optimal ya kerja kolaborasinya. Jadi ada yang lebih bekerja lebih maksimal, tapi yang lainnya kurang ya, effortnya dalam kerja kelompok ini. Nah, kira-kira rencana Ibu Enda untuk mengantisipasi gangguan atau masalah ini apa? Rencana saya, jadi masih dalam kelompok begitu, cuma nanti mungkin sudah saya, jadi meskipun itu dalam kelompok, tetapi saya berharap nanti ada yang saya bentuk ketua kelompok, baru nanti ketua kelompok saya berharap misalnya dalam kelompok itu ada berapa kalimat misalnya, itu dia ketua kelompok memang bertanggung jawab tuh harus dibagi itu semua kelompok, jadi semua tetap kerjasama itu ada, jadi bukan hanya mengandalkan 1-2 orang, tapi semua harus bekerja, tanggung jawab ketua kelompok. Nah itu yang saya rencanakan, jadi semua kelompok itu tetap kerja gitu, rencana seperti itu. Jadi biar tanggung jawab setiap anggota kelompok ada ya, dan ini tidak dibebankan pada satu orang. Ini jadi berarti tanggung jawab ini adalah bagian dari pembelajaran KSE ya, jadi melatih dan juga salah satu karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila ya. Iya, tadi bagus sekali ya untuk solusi yang dilakukan untuk kendala anak-anak yang kurang maksimal dalam kerja sama kelompoknya. Nah, kira-kira ada strategi lain tidak atau ada solusi lain untuk bisa mengatasi masalah kurang kolaborasi dalam diri anak ini? Oke, terima kasih. Selain yang sudah saya terapkan itu, yang saya akan terapkan, itu nanti mungkin saya bisa mencoba mencari tahu lebih banyak tentang KSE, mencari informasi lagi begitu. Kemudian bisa juga mungkin saya sharing dengan teman-teman seperti apa mungkin bagaimana cara supaya meningkatkan tanggung jawab anak begitu. Nah itu nanti bisa sharing begitu, juga mungkin saya bisa melihat dari PMM itu, mungkin bisa saya pelajari dari situ. Jadi nanti akan mencari informasi tentang KSE dari bisa berdiskusi, bisa dari sumber lain, atau tadi ini di PMM ya. So, mungkin semacam ikut pelatihan di PMM untuk menambah informasi tentang KSE. Masya Allah, Pak, insya Allah ya, mudah-mudahan begitu. Nah, kapan kira-kira rencananya akan dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya saya usahakan secepatnya. Jadi nanti setelah ini kemarin setelah baru uji coba itu, nanti saya akan memperbaiki lagi tuh HPP-nya, kemudian mungkin saya bisa diskusi dulu dengan teman itu seperti apa itu yang baik begitu, baru nanti saya praktekkan lagi. Insya Allah ya. Jadi dalam waktu dekat ini. Iya. Nah, untuk
untuk nanti terkait implementasi rencana yang akan dilaksanakan nanti, kira-kira siapa saja dan apa saja yang Ibu Endah harapkan bisa membantu dalam mencapai tujuan ini, dalam bisa melaksanakan rencana-rencana nanti. Yang jelas paling tidak siswa, kemudian ada juga teman seprofesi begitu yang ini bahasa Inggris jadi sama ini. Kemudian juga mungkin teman-teman lain bisa saya mintakan sharingnya juga, jadi bisa membantu gitu, untuk kemajuan ke depannya. Ya. Ada lagi? Mungkin dukungan juga dari kepala sekolah. Siapa lagi? Dari ini orang tua siswa. Kerjasama dengan orang tua siswa juga. Ya, berarti orang tua siswa begitu. Jadi yang stakeholder berarti yang ada di sekolah. Ya, jadi dan bagus sekali tadi yang disampaikan bahwa yang nanti akan terlibat dalam implementasi pelaksanaan rencana nanti itu adalah siswa, ya. Jadi mereka bukan menjadi objek pembelajaran kita, tapi mereka sama-sama dengan kita sebagai guru itu yang akan nanti memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran ke depan. Kemudian juga ada tuan guru, ada kepala sekolah dan juga orang tua, ya. Orang tua sebagai penanggung pembelajaran anak dalam hal ini. Ya, ini kita sudah hampir di sesi terakhir ini. Mungkin Ibu Endah bisa menceritakan kembali hasil diskusi kita kali ini. Itu tentang kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan di kelas. Kemudian juga obrolan kita juga tentang hasil observasi kemarin itu yang terjadi di kelas, dan tadi juga ya tadi harapannya. Oke, terima kasih. Yang bisa saya ceritakan di sini, jadi untuk diskusi yang hari ini, jadi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE juga itu diharapkan saya akan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran ini ke depannya. Jadi masih berlanjut itu pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian untuk yang kemarin siswa, jadi hasilnya kemarin waktu saya melakukan pemetaan itu, jadi saya sudah melaksanakan pemetaan untuk siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang audio, visual, dan kemudian yang kinestetik itu saya sudah bagi kelompok. Kemudian saya sudah mengajar sesuai dengan ini. Kemudian saya beri tugas-tugas juga mereka sesuai dengan minat mereka itu. Dan alhamdulillah hasilnya juga sudah lumayan, meskipun kendalanya ada karena waktu, kemudian karena kosakata mereka yang terbatas, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Itu kemudian tapi yang kedepannya insya Allah jadi mereka masih bisa berusaha untuk menggunakan kamus, tapi kamus mungkin bisa dengan bantuan Android. Bisa juga kemudian mungkin dengan tugas yang dipersingkat begitu, agar maksudnya waktu yang kemarin ini bisa dicapai meskipun mereka ada kendala kosakata, tapi karena ada bantuan Android, kemudian tugasnya mungkin lebih dipersingkat, diperingan begitu, jadi mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan target waktu yang sesuai begitu. Kemudian apalagi tadi rencana ke depan kan tadi yang kesimpulannya itu yang refleksi dari hasil observasi kemarin. Nanti tadi yang sudah kita obrolkan, ada rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan, bisa diulang kembali. Rencana ke depannya akan dilakukan itu tadi yang jadi dari hasil yang kemarin, jadi rencana depannya akan menggunakan itu Android tadi bisa dipakai. Kemudian
itu. Jadi bisa pokoknya diperpadat itu supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi itu yang harapan saya. Oke, alhamdulillah tadi sudah disimpulkan ya, dan insya Allah nanti ke depan harapan-harapan ini akan juga terlaksana dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu Ene setelah berdiskusi dengan saya dan Ibu pengajar praktik saya siang ini? Alhamdulillah paling